Nah, ini saya jelaskan di pewayangan ya. Pewayangan itu ceritanya Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni itu putranya Arjuna. Iya. Kalau Antasena itu anaknya Bima. Lah di dalam sebelum Baratayuda itu Wisanggeni dan Antasena itu menghadap ke Sang Hyang Wenang. Mau diadakan Baratayuda itu saya harus bersikap apa? Gitu. Tanya sama Sang Hyang Wenang, kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang Baratayuda. Karena apa? Cukup Wisanggeni dan Antasena pun itu sudah habis semua, nggak usah pakai perlu Pandawa dan prajurit. Terus gimana untuk menemukan kemuliaan? Karena apa? Kalau yang dihabiskan hanya Kurawanya. Lah, tamengnya Kurawa itu ada Bathara Kala sama Durga. Kalau ini Bathara Kala Durga ini nggak mati, ini misalkan Kurawa habis, besoknya lagi ini masih keluar lagi. Itu penggambaran akhir zaman yang akan datang ini. Nah itu Bathara Kala itu adalah waktu, artinya siapa saja tidak bisa melawan hukum karma waktu. Imbal balik ini waktu. Terus Durga itu anak sifat angkara murka yang bawa melo ruang ini, jadi enaknya gue panas terus gitu loh, kebencian, enaknya sifat kebencian terus. Nah, Wisanggeni itu kan titisannya Sang Hyang Wenang, Antasena titisannya Bathara Baruna. Bathara Baruna itu dewanya air laut, samudra atau air asin. Kan dewa itu kan manifestasi dari alam yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya itu. Misalkan atmosfer itu dewanya Wisnu, ya. Oksigen itu udara, dewanya Bayu. Nah itu nanti saya jelaskan masalah Semar juga. Secara logisnya Semar itu apa, jangan hanya melihat sosok terus gitu kan. Akhirnya imajinasi tok sini yang gitu. Jadi kita kalau di peradaban besok mainnya sudah main partikel dan cahaya. Jadi sosok itu wis ora usum, terlepas dari keluar dari imajinasi. Jadi fakta semua, fakta guys. Iya. Itu loh, alien sudah menggunakan kayak itu. Nggak ada yang namanya sosok ini, ada sosok ini, perwujudan itu imajinasi. Alien itu sudah canggih, mereka sudah tidak memakai itu. Barat itu kuno sudah. Ya namanya upgrade itu malah mas, kita di upgrade untuk aplikasi yang lebih canggih. Kita teraplikasikan lagi untuk sistem baru. Itu nanti saya jelaskan, ini mas, penjelasan masih panjang ini. Kalau di pewayangan kan Wisanggeni kan titisan Sang Hyang Wenang, iya kan? Kalau Isa atau Yesus itu kalau dinasari dinamakan putra Allah, iya kan? Ya podo toh. Nah, Isa atau Yesus tugasnya apa? Untuk menciptakan kasih sayang dan kedamaian. Jadi melawan iki menang tanpa ngasorake, digaya tanpa aji. Apa senjatanya apa? Kasih. Gitu loh. Luruk tanpa bolo. Luruknya nganggo sifat kasih, akhirnya menjadi suatu kebersamaan. Itu loh jadi maksud. Nah kan gitu. Wisanggeni kan titisannya Sang Hyang Wenang. Yesus kalau dalam ajaran Nasrani putra Allah. Ya wis ta padha. Ya kan gitu. Lah Antasena kan badannya kan seperti sisik ikan. Itu kan titisannya Bathara Baruna. Bathara Baruna itu titisan dewa air asin. Air biasa, air asin beda. Unsurnya beda. Kalau air tawar itu H2O, terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Kan ngono. Tapi kalau air asin kan terbentuk, kenapa air laut jadi asin? Kan udah bingung tuh. Nah, air asin kan karena
kedasaran laut yang paling dalam akan ada unsur yang paling dalam ini mendekati dengan vulkanik atau magma. Nah, itu menyebabkan ada pelepasan oksigen, magnesium dan asam sulfat. Akhirnya cenderung air itu menjadi asin. Gitu. Nah, makanya di kutub air laut di kutub dengan air laut di tropis itu kadar asinnya lebih tinggi air laut di tropis. Gitu. Makanya dengan kalau di air ya, air itu dewanya dewa Indra. Tapi kalau air laut dewanya Baruna. Nah, itu. Nah, air asin itu kandungannya netral. Jadi misalkan proton atau proton itu kan muatan positif, neutron itu adalah muatan negatif. Nah, proton dan di dalam air laut yang mengandung air asin itu misalkan proton dan neutron itu 50% 50%. Nah, ketika proton dan muatan negatif dan positif 50% disatukan menjadi netral. Makanya air asin itu sifatnya netral. Mulai wong pinter nambah mikir anu tebarono ya lah. Kuwi lho Mas. Wong jenengan kesurupan pengen rasa diruqyah celupe ning laute mari. Nggih. Celuk ning laut dina niku unsur negatif netral kabeh. Makanya hukum ning laut itu luwih ngeri ning timbang hukum ning banyu tawar lho. Iya. Kondisinya netral. Lebih bagus di air asin Mas ya. Iya, itu kan sifatnya neutron kalau air asin. Lagi ngerti tuh. Nah, makanya air asin itu sifatnya penetral. Iya kan? Penetral itu menghilangkan sifat negatif. Iya kan? Misalkan positif yang berlebihan, positifnya dinetralkan menjadi nol. Pemurnian sifatnya. Benar. Nah, itu kan kembali saya ke pembahasan Antaséna. Antaséna kan titisannya Sang Hyang Bathara Baruna adalah dewanya manifestasi dari air laut atau samudra. Kan gitu. Dewanya Dewa Baruna. Nah, itu. Nabi Khidir. Nah, ngono to. Ora Nabi Khidir sangkut-sangkut karo laut. Nah itu. Ya kalau diwayang Antaséna. Lah tugasnya ngopo? Tadi kalau Yesus itu tadi kan Isa itu tadi tugasnya welas asih. Nah, yang kedua Antaséna tugasnya bumi. Ini akan dimandiin pakai air laut. Wes. Sifatnya netral ke bumi itu tadi loh. Dataran itu makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berperan dari dulu. Makanya di dalam nggonan itu nabi yang paling abadi itu ya loro Isa karo ya berperan terus sampai zaman kapan pun berperan terus. Kasih baru di laut, kasih baru di sing kasih iki ya selamat ngono lho. Sing sik reget iki entekke. Jadi sifatnya memurnikan. Nah, ini memurnikan secara non materi. Kalau Nabi Khidir memurnikan secara materi. Non materi apa? Jiwa. Jiwanya ada ben resi, auranya positif. Nah, tugasnya Isa itu ya membersihkan yang non materi. Cara membersihkan dengan kasih. Benar toh, Mas? Kalau Nabi Khidir atau Antaséna itu membersihkan secara material alam itu kan, bumi, daging kan materi tuh Mas. Itu dengan cara penetralisir air laut sifatnya neutron. Nah, itu saya kembalikan, saya tegaskan lagi ya. Jadi pemurnian itu sifatnya ada dua, non material dengan material. Non material dengan cara sifat welas asih, ya kan? Non material yang menetralisir adalah air laut. Itu tuh saya menjelaskan ini
itu bukan untuk menakut-nakuti, enggak kan gitu. Misalkan ini ada orang nih, ini mau naik pegunungan yang jalannya liku-liku terjal, nggak ada penduduk situ. Mas, nanti kalau naik gunung sana jenengan harus personel 1 loh, soalnya jalannya sangat mengerikan. Kan mengingatkan itu ceritanya, nggak menakut-nakuti. Kalau orang itu percaya, ya selamat. Bener ternyata, oh iya bener omongannya bapaknya tadi gitu. Tapi kalau orang nggak percaya, resikonya ngeri. Nggak mau apa kata orang itu tadi, nekat. Misalnya naik Gunung Lawu, Mas, naik Gunung Lawu jangan pakai baju ini loh, atau gitu kan, nekat kan gitu. Wah, bapaknya nakut-nakutin. Nah, zaman Nabi Nuh kan juga gitu, dikira meden-medeni. Nah, sing ora percaya, wah ini meden-medeni tok. Bagi yang tersentuh hati nurani, mbah bener mbah ora, wong kuwi omongane ya ora salah, anak bener e. Nek aku tak lakoni aku ya ora cilaka. Nah, toh andai kata nggak terjadi pun ya aman-aman aja gitu loh. Tapi nek sampai iya. Nah, gitu. Kita memprediksi alam itu nggak masalah. Alam itu lebih tahu dari kita. Bila pun kita salah, alam yang ngrumasani. Kan gitu. Tapi beda loh. Misalkan aku sering disuruh meramal orang, Mas, nasib saya gimana? Saya nggak mau. Karena menyangkut hidup orang. Gitu loh. Karena nanti saya, misalkan nasib elek, aku piye repot kan? Gitu kan. Nggak usah kita berpikir masa depan kita bagaimana, lakukan yang saat ini ada aja. Kita jangan berpikir ke depan, semua tergantung kan apa yang kita lakukan. Jadi kita berpikirnya, orang kadang mikir penasaran dengan masa depannya, nggak perlu. Hal-hal seperti itu nggak perlu. Ya kalau ape tak duduki elek no piye, kan sakit ya tuh, kasihan, akhirnya sugesti, pikirannya terbawa, pikirannya ini Kejadian, Mas. nah gitu loh, mesake. Tapi nek alam dingenake orang mungkin percaya, wong alam yang ngerti. Dan mudah-mudahan Justru malah alam tidak mau didahului, malah nggak terjadi. Ya, malah bagus. Justru malah kita memberikan tahu tentang alam kan malah digawe apik to. Bisa membantu alam. Ngileke wong ben kelingan karo alam ya. Nah itu loh. Wong sing diomongke ya ora salah, digawe apik kan gitu kan. Agar kita lebih paham dengan alam. Kita memahami keinginan semesta itu bagaimana kita harus paham.